Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan yang konkret dapat kita lihat dalam diri Ibu Teresa dari Kalkuta. Ia menerima panggilan Allah untuk melayani Dia dalam diri orang-orang yang termiskin dari para miskin pada tahun 1946 dengan cara yang sederhana, yaitu merawat orang yang sakit dan yang hampir mati yang ditemuinya di sepanjang jalan di Kalkuta. Walaupun sejak tahun 1944, saat ia menjadi kepala sekolah, ia mengidap penyakit TBC, tetapi semangatnya tetap menyala untuk melayani Allah di atas segala sesuatu melalui orang-orang miskin. Ia melayani Yesus dalam diri kaum miskin, merawatnya, memberi makan dan pakaian, dan mengunjunginya. Ibu Teresa berkata, Yesus ingin menolong dengan berbagai hidup kita, kesepian kita, perjuangan kita, susah payah kita, kematian kita. Hanya dengan menjadi satu dengan kita, Dia telah menebus kita. Kita diperkenankan untuk berbuat yang sama. Semua kesepian orang miskin, kemiskinan material dan spiritual mereka, semuanya harus ditebus, dan kita harus mengambil bagian, karena hanya dengan menjadi satu dengan mereka, kita dapat menebus mereka,
yakni dengan membawa Allah ke dalam kehidupan mereka dan membawa mereka kepada Allah. Kita melihat dalam diri Ibu Teresa bahwa ia tumbuh dalam cinta kepada Yesus. Ia berkata, untuk melakukan hal ini, kita harus terus mencintai dan mencintai, memberi dan memberi, hingga cinta itu melukai diri kita. Itulah jalan yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dan perbuatlah demikian. Perintah ini merupakan panggilan untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang yang tidak beruntung, yang terbaring di jalan ke Yeriko dalam kehidupan kita manusia. Bagi Yesus, sesama adalah setiap orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bagi orang Samaria, sesama adalah orang yang dirampok penyamun, yang terkapar tidak berdaya di pinggir jalan. Namun bagi kita, gambaran tentang sesama seringkali tidak jauh berbeda dengan pemahaman ahli Taurat. Sesama seringkali adalah teman-teman atau orang sekampung, sesuku, seagama, atau teman-teman yang kita kenal atau saudara-saudari kita. Sesama bahkan sering dibatasi hanya pada mereka yang senang dengan kita, yang setuju dengan pemikiran kita, atau yang selalu memuji dan mendukung kita. Perikop ini membuka wawasan kita bahwa sesama adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita di mana saja dan kapan saja. Entah mereka yang miskin, yang menderita, yang kesepian, yang membutuhkan simpati dan empati kita, mereka-mereka itulah sesama kita. Kita dipanggil untuk berada bersama mereka. Kita dipanggil untuk membantu mereka yang memerlukan pertolongan. Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa pada akhir senja hidup kita akan diadili berdasarkan cinta kasih. Sejauh mana kita menghidupi cinta kepada Allah dan sesama secara konkret kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus sebagai orang Samaria yang murah hati, yang merupakan teman dan saudara dari semua orang dari berbagai tingkatan hidup, bangsa dan suku bangsa. Pesan yang diajarkan Yesus melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengatakan bahwa jika kita mau memperoleh kehidupan kekal, maka kita harus pergi keluar sana dan berbuat serupa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, belas kasih Kau jadikan pertanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, hadirlah pula di antara orang-orang yang saling melayani dengan hati yang ikhlas. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.